Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. واهدنا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الدعاء مخ العبادة. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق على النبي رسول كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardu salat subuh, sidang jamaah majlis zikir ba'da salat subuh, sidang jamaah majlis ta'limul muta'alim dalam rangka tawasaw bil haq tawasaw bis sabr ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita seluruhnya termasuk hamba-hambanya yang senantiasa benar-benar pandai bersyukur dan mensyukuri atas karunia kenikmatan darinya. Mudah-mudahan segala karunia kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita senantiasa dijaga, dilindungi dengan penjagaan dan perlindungan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ridha dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan kita senantiasa berkirim salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak zuriyah keturunan kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan senantiasa memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita dalam keadaan sakaratul maut. Mudah-mudahan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita berada di alam kubur. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita berkumpul di mahsyar. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita berada di titian as-sirat al-mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku sebagai bahagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Namun sebelum kita mengaku merasa bahagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala minimal memberikan tanda-tandanya, memberikan alamatnya, memberikan cirinya. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda, alamat, ciri, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga bukti orang yang beriman. Jadi di samping ciri ada bukti.
buktinya. Jika ciri ada pada diri kita insya Allah, dan bukti ada pada diri kita ya insya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji-janjinya kepada orang yang beriman. Baik hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal ada 3 ciri orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cantumkan di dalam firman-Nya surat ke-8 juz 9 surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman. Kemudian bukti orang yang beriman di ayat berikutnya, ayat yang ketiga ada 2. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jika ciri-ciri dan bukti ada pada diri kita, Allah memberikan penilaian, yang menilai Allah. Dan Allah memberikan 3 janji. Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tak akan pernah ingkar janji. Apa penilaian Allah? Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mungkin kita baru ngaku-ngaku iman. Ya, dalam proses menuju iman yang sebenarnya. Janji Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, wa maghfirah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, wa rizqun karim. Rizkinya bukan sekedar rizki, tapi nikmat yang penuh dengan kemuliaan. Baik hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita coba sama-sama bahas yang pertama tentang ciri-ciri, tanda-tanda, alamat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda, memiliki ciri, memiliki alamat. Yang pertama, lisannya senantiasa berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sampai benar-benar meresap, menyentuh, bergetar hatinya. Jadi yang pertama adalah mereka yang lisannya senantiasa berzikir, ahlu dzikri. Minimal Allah, 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 Allah. Atau mungkin kita menyebut asma Allahnya yang 99. Baik itu ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Kudus, dan seterusnya. Atau mungkin kita zikir-zikir khamsatul kalimat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini ciri yang pertama. Tinggal balikan kepada kita. Yang sering kita sebut Allah atau selain Allah. Jangan sampai yang disebut pangkat, yang disebut jabatan, yang diingat harta, yang diingat kedudukan,
yang diingat anak, yang diingat keluarga, yang diingat selain Allah. Boleh mengingat itu. Tapi orang yang beriman benar-benar ingat dan zikir menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri, memiliki tanda, memiliki alamat senantiasa menelaah, senantiasa membaca talayatlu tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat, dia bukan wa idza qara'at. Kalau sudah talayatlu tilawah itu menelaah, membaca dengan teliti. Maka yang diperlombakan tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional, itu bukan musabaqah qiraatil Quran, tapi musabaqah tilawatil Quran. Jadi membaca benar-benar dengan penelaahan, itu talayatlu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat kauniyah yang tercipta. Diri kita saja. Mari kita mencoba membaca diri kita. Allah ciptakan kita dari ujung rambut di kepala sampai ke ujung kaki. Rambut tumbuh, dicukur tumbuh terus. Hayat Allah dari rambut saja, Masya Allah, ternyata bisa menciptakan, membuka peluang kerja. Muncul pabrik gunting, muncul pabrik silet, muncul di pinggir jalan. Itu pangkas rambut dari 20.000, 25.000, mau pelontos pada sekian, mau bersih sekian, bahkan yang tingkat lebih bagus pakai salon. Masya Allah, itu dari rambut. Dari mata ada dokter spesialis mata, dari telinga ada spesialis THT, dari napas ada spesialis jantung, seterusnya. Masya Allah, baca dari diri kita saja. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi langit yang begitu tinggi, langit yang begitu luas, Allah ciptakan tanpa satu tiang pun. Sementara Masjid Al-Munawwarah hanya mungkin ukurannya 15 kali 15, tiangnya di mana-mana. Masya Allah, langit yang begitu luas, langit yang begitu tinggi, nggak ada satu tiang pun. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Gimana saat miliaran bintang bersinar, namun begitu hadir bulan, kalah sinar bintang-bintang yang bertaburan. Namun begitu matahari bersinar, maka itu pun semuanya menjelaskan ayat Allah. Angin bertiup, Masya Allah, baunya. Kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang senantiasa membaca, menelaah dengan teliti tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyah berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ayat qauliyah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak melarang kita membaca WA. Namun bagi orang yang beriman, ini sumber bacaannya. Jadi jangan sampai ibu-ibu punya 10 grup, satu grup 200 orang, masing-masing kirim WA, masing-masing dibaca, masing-masing dibalas. Nggak terasa 3 jam. Jadi begitu Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah menguap duluan. Sementara tadi 3 jam WA, Masya Allah, nggak ada nguap-nguapnya sedikit pun. Nah, itu tantangan, dipaksa. Jadi sekali lagi ya, bukan
Dilarang membaca WA, bukan dilarang membaca koran, bukan dilarang membaca artikel, bukan dilarang membaca majalah, tidak. Tapi orang yang beriman, kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Senantiasa membaca dengan teliti, menelaah ayat-ayat Allah yang tercipta, yaitu alam dan seisinya, dan membaca ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu menyerahkan segala urusan benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bicara tawakal, maka enggak ujuk-ujuk tawakal. Tawakal itu berproses. Proses pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tugas Allah menciptakan kita sebagai manusia, wabil khusus orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain ibadah dan ibadah. Baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, baik itu ibadah yang hablum minallah ataupun yang hablum minan nas. Itu yang pertama. Persoalan cita-cita, persoalan harapan, persoalan yang kita inginkan, yang kita kemas dengan bahasa sederhana itu rezeki, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, yang telah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita 120 hari di rahim ibu. Itu enggak akan pernah Allah cabut. Minimal kan 4. Lahir kita, rezeki kita, jodoh kita, mati kita. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di Lauhul Mahfuz. Bahkan kita yakini dengan rukun iman yang keenam, wa tuqda khairan aw syarran. Kita beriman, kita percaya, kita yakin dengan qada qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sering kita kenal khairan aw syarran, yang baik ataupun yang buruk. Namun kita orang yang beriman langsung fokus saja, takdir Allah pasti baik. Jadi jangan sampai kita membagi baik dan buruk, akhirnya kita salah sangka dengan Allah. Sering mengira kalau sakit itu buruk, kalau sehat itu baik. Belum tentu. Sakit zikir kepada Allah, sakit baca Quran, sakit nggak kemana-mana, yang diingat hanya Allah. Sehat ngeluyur ke mall, ngeluyur kemana-mana, jauh lebih mana? Ternyata lebih bagus. Sakit. Kaya sepertinya takdir baik. Miskin sepertinya takdir buruk. Belum tentu. Ada yang memang Allah takdirkan miskin ke surga, memang ada yang Allah takdirkan kaya ke surga. Kaya pak, kaya bu, ngeri loh hisabnya. Hisabnya ngeri, kaya. Bapak punya 1 ijazah saja, nah, yang ini ijazah itu hisab di dunia setahun lebih. Ya kan, ijazah palsu atau ijazah asli itu loh, padahal baru 1 ijazah. Atau balik kalau 3 ijazah, balik 2 ijazah. Itu benar-benar itu baru di dunia loh. Di akhirat lebih ngeri, teliti kali. Bayangkan, jadi semua itu ayat Allah. Oh, dia pejabat, dia kaitan lagi. Oh, ternyata itu baru hisab dunia, nggak bisa tidur. Kalau sukses kayak-kayaknya itu takdir baik, gagal itu takdir jelek. Belum tentu. Ada dikasih sukses, tapi lupa kepada Allah. Begitu sukses gagal. Ingat, sadar diri, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata gagal itu baik.
Bagi orang yang beriman, jangan sampai kita itu terlalu membagi-bagikan urusan takdir. Memang di dalam keterangan situ khairan wa syarran, takdir baik, takdir buruk, tapi bagi kita takdir ketentuan Allah itu yang terbaik. Baik, bicara tentang rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, yang telah dibocorkan di rahim ibu saat kita 120 hari. Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. 120 hari ditiupkan roh malaikat, ditentukan lahirmu, rezekimu, jodohmu, matimu, itu minimal 4. Padahal lebih dari 4. Nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, wallahu a'lam. Nanti kita nikmat kubur atau siksa kubur, wallahu a'lam. Nanti selamatkah kita di mahsyar, wallahu a'lam. Apakah nanti kita termasuk yang selamat di titian as-siratal mustaqim, wallahu a'lam. Apakah kita nanti di syurga atau di neraka, wallahu a'lam. Begitu lahir ke dunia, aina, menangis, takdir yang tadinya dibocorkan oleh Allah lupa. Padahal takdir di Lauhul Mahfuz dikasih tahu bocoran saat 120 hari, begitu lahir ke dunia, inna dunya mata'ul ghurur. Lupa semuanya. Maka proses tawakal yang pertama, yang penting Bapak Ibu, ya mohon maaf kita menasihati diri saya pribadi. Yang penting ibadah. Yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah meskipun hanya kadang-kadang, yang haram kita tinggalkan sesuai dengan usaha maksimal kita. Kemudian dalam menyambut keinginan, harapan, cita-cita di dunia ini itu butuh ikhtiar. Jadi ibadah, kemudian ikhtiar. Tapi jangan pernah merasakan bahwa apa yang kita peroleh hari ini itu hasil ikhtiar. Tidak, tetap rezeki itu dari Allah. Maka jangan salah paham, tawakal itu murni kepada Allah. Ikhtiar itu sebagai salah satu bentuk menjemput takdir. Tapi jangan sampai pernah kita mengatakan, merasakan, meyakini bahwa apa yang kita peroleh itu seluruhnya dari hasil ikhtiar. Tidak. Nah, nanti ada level-levelnya kan. Levelnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu memang ngajar saja. Kemudian diprotes muridnya Imam Syafi'i. Wahai tuan guru, Anda bahas rezeki, sementara Anda ngajar di majelis, tidak kemana-mana, mana rezeki datang. Imam Malik sudah levelnya tinggi, tetap yakin itu sudah ditetapkan oleh Allah. Singkat cerita Imam Syafi'i izin, wahai tuan guru, saya mau menjemput rezeki Allah dengan ikhtiar. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Singkat cerita sampai di pasar membantu pedagang buah. ABCD sampai selesai, pulang siang dapat anggur 1 kantong. Kemudian sebagai takzimnya kepada tuan gurunya langsung datang, wahai tuan guru, bukti ikhtiar saya dapat sekantong anggur. Imam Malik tetap yakin rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai bentuk takzimnya anggur dicuci bersih-bersih, kemudian mendekatlah ke tuan guru. Mari tuan guru kita makan sama-sama.
rasa ta'zimnya. Yang besar kasihkan Imam Malik, yang kecil makan Imam Syafi'i. Yang besar kasihkan Imam Malik, yang kecil makan Imam Syafi'i. Habis. Imam Malik tertawa. Kenapa engkau tertawa wahai Tuan Guru? Tadi dari pagi sampai sekarang saya belum kemana-mana, tetap di majelis. Anggurnya datang sendiri, bahkan yang bagus-bagus. Kamu yang kerja di pasar sampai siang dapatnya kecil-kecil. Akhirnya guru dengan muridnya sama-sama tertawa. Betul juga Tuan Guru. Nah ini rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sebenarnya nggak usah pusing. Ikhtiar itu sebagai usaha menjemput rezeki, tapi jangan sampai menilai bahwa apa yang kita peroleh hari ini hasil ikhtiar. Nyatanya bapak nggak bikin kopi, bapak nggak beli kue, itu datang sendiri kan? Cuma ngaji di sini duduk itu ada yang ngantar. Ini loh. Jadi bukan karena usaha kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun saya spesial, itu nggak diminum, bapak udah pada minum, udah pada makan, ya kan? Kenapa? Saya nggak mau jemput takdirnya, jemput takdir dengan ikhtiar. Selama saya nggak mau ikhtiar, ya tetap ini di sini. Tapi kalau saya mau ikhtiar, buka tutupnya. Itu namanya ikhtiar. Ambil gelasnya. Enggak lah nanti. Oke ya. Tolong, contoh ibu nangis-nangis, punya masalah umpamanya. Hutang 1 juta, anak kuliah SKS belum dibayar, kos-kosan belum dibayar. Datang ke masjid Al Munawwarah, sholat duha. Nangis-nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini gimana aku mengadu ya Allah. Aku benar-benar lagi butuh rezeki ya Allah, minimal untuk bayar hutang. Aku janji hutang 1 juta sama tetangga. Janjinya 1 bulan, ini udah 2 bulan ya Allah. Aku malu ya Allah. Aku ibadah ya Allah. Aku baca Quran ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan sampai nanti dituduh saya orang tidak bertanggung jawab ya Allah. Datanglah ibu-ibu yang lain. Ibu lihat dari kaca, turun dari mobil, pakai kacamata, tasnya, wih mantap. Sholat samping ibu, duha sama-sama. Ibu terbersit. Jangan-jangan kau kabulkan permohonanku melalui ibu yang baru datang. Jangan optimis dulu. Berarti ibu sudah mulai bergeser, tadinya tawakal kepada Allah, kemudian tawakal kepada ibu yang baru turun dari mobil, yang pakai kacamata, yang pakai tas. Sama-sama ikut sholat duha di samping ibu. Lalu nanya, ibu sholat duha, ibu warga sini? Ya saya warga sini. Ibu lagi sedang ada masalah. Iya, saya punya hutang 1 juta, anak kosnya belum dibayar. Kata ibu yang turun dari mobil, sama bu, ini saya udah 1 tahun mobil belum, cicilannya belum dibayar, rumah mau disita. Ternyata dia lebih berat. Tolong, ini benar lu tawakal itu murni kepada Allah. Ini gambaran. Jadi proses tawakal itu ibadah, ikhtiarnya usaha untuk menjemput. Dapat atau tidak, yakin, jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2, ibadah, ikhtiar, berdoa. Yakin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, jika ada umatmu yang di Anggrek Sari bertanya di mana aku, jawab Muhammad, inni qarib, aku ini dekat. Ini kata Allah loh. Al-Baqarah 186. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengijabah doa dan harapannya dengan syarat 2. Falyastajibu li, ikuti, laksanakan perintahku.
wal yu'minu bi. Jangan sedikit pun ragu dengan aku. La'allahum yarsyudun. Nanti aku akan berikan rosyada. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia lakukan itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita belajar sedikit-sedikit, sama-sama belajar Pak, bukan Pak Panani udah tawakal juga. Ini karena disuruh ceramah aja. Sebenarnya kasusnya ya sama. Pak punya duit 1 juta atau 2 juta, baru Bapak pegang lewat tempat yang sepi atau lewat tempat yang banyak orang. Lewat mana ya kan? Kita bingung kan? Dibaca oleh imam kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Karena Bapak terlalu tawakal dengan duit yang 2 juta, oke? Bingung kan? Takut hilang. Jadi jangan. Udah, kita sudah khawatir duluan. Lewat jalan sepi, nanti tahu-tahu ada orang jahat. Lewat jalan yang ramai saja. Ternyata lewat jalan ramai yang ngumpul-ngumpul itu para penjahat. Repot lagi. Minta, duitnya diminta. Lihat, duit minta. Dah, habis kan? Bapak mikir ulang. Coba kalau tadi saya lewat jalan yang sepi, mungkin aman. Itu salah. Kalau sudah tawakal, udah. Itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan tadi akhirnya menyalahkan. Coba kalau tadi saya lewat jalan sana, aman lah saya. Jangan begitu. Udah. Ngomongnya gampang kan? Prakteknya susah. Karena kebanyakan kita pakai pola pikir kita, mendewa-dewakan pikiran kita. Udah ada tawakal itu benar-benar los kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah, ikhtiar, berdoa, baru tawakal. Nah, kelasnya kita memang perlu ikhtiar. Ikhtiar saja belum tentu berhasil. Nah, contoh pengen pinter ngaji, ibu-ibu rajin ngaji, ditanya pelajaran bulan kemarin lupa, itu malah udah ngaji loh, apalagi nggak ngaji. Ditanya benar-benar nggak tahu. Oke, balik. Masih ada waktu. Nanti kalau sudah waktu esok diingatkan. Jadi cirinya ada 3 ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Buktinya ada 2. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukti orang ahli zikir, bukti orang cinta dengan Al-Quran, bukti orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan pertama itu alladzina yuqimuna sholat. Sholat dijadikan urusan paling penting. Ini alamat, ciri, bukti dari orang yang beriman. Maka kalau kita mungkin senantiasa berzikir, senantiasa baca Quran, ngakunya bertawakal, kemudian Allah panggil hayya 'alas shalah, entah kita kemana-mana, berarti baru punya ciri, belum ada bukti. Jadi buktinya itu dipanggil oleh Allah, panggilan Allah itu panggilan yang paling penting. Salat itu urusan yang paling penting. Berat Pak. Mungkin selama ini kelas kita, mohon maaf lah ya, kelas kita baru yang penting salat. Harusnya salat urusan paling penting, bukan yang penting salat. Asik-asiknya rapat, asik-asiknya lagi meeting, adzan duhur datang. Akhirnya sholat duhur jam 1:30. Mohon maaf Pak, Bapak udah sholat duhur? Udah. Jam berapa? 1:30. Telat Pak. Duhur hari ini 11:52. Jadi ternyata rapat, meeting lebih penting daripada Allah.
Is minimal saat ada adzan berkumandang, uskut la tatakallam. Diam sejenak, jangan banyak cakap. Meskipun Bapak lagi rapat, sedang ada adzan, berhenti sejenak. 2, saat adzan berkumandang, jangan melakukan aktivitas yang lain. Pokoknya paling adzan 7 menit, 5 menit. Yang ketiga, syukur-syukur menyambut panggilan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sambut. Tapi begitu hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Apa? Kenapa bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Kenapa? Allahu Akbar, sambut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Kalau panggil hayya 'alas shalah, ayo segera salat. Kalau Bapak coba hayya 'alas shalah, baru itu. Tapi jujur, la haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf ya Allah, aku belum sempat langsung menyambut panggilan dari Al-Munawwarah. Karena saya sebagai guru tanggung, ini lagi ngajar matematika, saya lagi ngajar bahasa Inggris, saya lagi ngajar kimia. Yang di kantor, mohon maaf saya masih ada kewajiban ini. Mohon maaf ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini salah satu alamat Pak, demi Allah. Rasulullah, siapa yang minimal 3 dari mensikapi adzan, minimal uskut la tatakallam, jangan bicara. Kemudian benar-benar jangan melakukan aktivitas yang lain. Kemudian dia itu berusaha untuk menyambut, demi Allah. Ini salah satu nanti yang akan mudah proses sakaratul mautnya. Saat dalam keadaan sakaratul maut gak perlu ditalkin, dia akan mudah ditalkinkan. Tapi kalau ada orang susah ditalkinkan, itu salah satunya orang yang sering meremehkan sholat, terutama adzan. Maka mumpung belum ada kata tambahan, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Bayangkan, untung belum titik. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang mengulur-ulur waktu sholat. Saya percepat. Ini udah diangkat Mas Budi nih. Saya belum diapa-apain ini padahal. Ini sudah mau dikukutin. Balik. Buktinya sholat. Karena yang Bapak Ibu lakukan dalam sholat pasti zikir Allahu Akbar, itu zikir takbir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu zikir. Fatihah, Quran. Tadi dibaca abasa wa tawalla ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. 46 ayat Quran. Jadi orang sholat pasti zikir, orang sholat pasti baca Quran. Dari ciri pertama ahli zikir, ciri kedua baca Quran. Orang sholat pasti zikir, orang sholat pasti baca Quran. Tadi minimal sholat subuh saja Fatihah 2 kali, 7 ayat udah 14. Tadi abasa dibagi 2, 46 ayat dibagi 2. Coba kalau di rumah Bapak belum tentu abasa, paling kul huwallahu ahad Allahu somad, paling 4 ayat. Ini tadi 46 ayat loh abasa. Coba bayangkan. Wa ala, tadi yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbagilah rizki yang Allah berikan kepada kalian. Pak, Bu, mohon maaf ya, tambah dikit ya Bu ya. Nanti kita isroknya mungkin jam 6 lah ya, mohon maaf, tanggung. Mumpung kita belum kaya-kaya banget. Bu, mumpung belum kaya-kaya banget. Pak, mumpung belum kaya-kaya banget. Karena karakter manusia semakin kaya, semakin pelit. Mau contoh, ilustrasi. Dulu waktu ibu sekolah di kampung, waktu SD, punya duit
Rp100. Bu, duit Rp100 dulu ya waktu SD. Ibu pulang sekolah beli es harganya 50. Oke? Kawan ibu tak punya duit. Ibu ikhlas enggak membelikan satu es seharga 50? Ikhlas. Padahal 50% ibu infak. Ibu duitnya 100. Ibu beli es 50, kawannya dibayarin 50. Oke. Kemudian ibu mulai SMA, punya duit 10.000. Mohon maaf, beli bakso zaman itu 3.000. Beli teh obeng 1.000. Kemudian gorengannya 1.000, berapa? 5.000. Kawan ibu tak punya duit, udahlah saya yang traktir. Ikhlas enggak bu? Ikhlas. Tambah kaya lagi, ibu punya duit 1 juta, ikhlas enggak dibagi 2, 500.000, 500.000? Ikhlas. Alhamdulillah. Jujur ibu tambah kaya, punya duit 10 juta, ikhlas enggak dibagi 5 juta, 5 juta? Ikhlas. Mulai mikir kan, banyak kali ya kan. Ibu punya duit 100 juta, ikhlas 50 juta, 50 juta? Enggak. Jujur manusia semakin kaya semakin pelit. Waktu 150 oke, waktu 10.000, 5.000 oke, 100.000, 50 enggak masalah. Semakin kaya semakin bahaya. Pak Haji Rizal punya 2 rumah, ikhlaskah 1 rumah untuk saya? Enggak, apa-apa nih, enak aja. Dulu enggak punya, padahal sama-sama itu 50%. Ini loh, maka mumpung belum kaya-kaya benar, berbagilah sesuai dengan kemampuan kita. Itu karakter manusia, jujur aja. Coba kotak infak yang jalan, di tas ibu itu ada warna merahnya, ada warna birunya, ada warna hijaunya, ada warna ungunya, tapi ternyata yang dipilih coklat. Ya, sobek lagi, ada solasinya lagi. Aduh, masya Allah. Ya kan, yang bagus-bagus disimpan di dompet. Silakan dicek. Dompetnya Pak Rizal itu yang bagus-bagus isinya, tapi yang udah lusuh-lusuh baru ke kotak infak Al-Munawarah. Hafal saya juga pengurus masjid, tiap Jumat ngitung duit asin. Udah sekarang duitnya udah kayak gini kan, jelek-jelek. Ngurusnya hati-hati, benar takut sobek. Oke, tanggung. Cirinya ada 3, buktinya ada 2, janji Allah ada 3. Yang pertama, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat. Allah akan berikan derajat. Makanya sadar waktu kita sholat, doa di antara duduk yang keempat, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Ini janji Allah loh. Allah akan angkat derajatnya. Kemudian yang kedua, wa maghfirah, ampunan. Ada enggak di sini yang enggak punya dosa? Ada? Ada enggak ibu-ibu yang enggak punya dosa? Bu? Ada. Ada yang enggak punya dosa? Saya pengen tahu lah ibu-ibu yang dosanya sedikit siapa, tolong tunjuk jari. Yang dosanya banyak saya pengen tahu. Yang dosanya banyak sekali, mana? Yang dosanya nggak terhitung, ini ngacung semua kan? Artinya kita sadar bahwa kita banyak dosanya. Allah janji, zikir, baca Quran, tawakal, sholat, berbagi, janji Allah wa maghfirah, Allah ampuni dosanya. Bukan Bapak Nani yang janji, Allah lo yang janji. Apalagi dalam sholat, ukuran pertama doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Terakhir penutup, warizqun karim, rizkinya, nikmatnya mulia. Ada orang punya anak 2, bikin orang tua stres. Oke? Ada orang punya, sama-sama orang tua punya anak 2, yang satu
sudah 20 juz, yang satu sudah 10 juz hafal Quran. Sama-sama punya anak 2 loh. Oh, yang pertama itu rizki biasa, yang kedua rizkung karim. Rizkinya mulia. Cukup ya. Nah, saya lama-lama sengaja supaya nggak ada yang nanya mepet. Nah, gitu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa Allah berikan kepada kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.